Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan lingkaran, di mana pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kalian sudah menonton bagaimana persamaan lingkaran dibentuk, kemudian kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu garis singgung lingkaran, di mana salah satu dari kedudukan garis dengan lingkaran adalah garis menyinggung lingkaran. Kali ini kita akan bahas bagaimana persamaan lingkaran dapat dibentuk dari titik pada lingkaran serta garis yang bergradien M. Oke, kita mulai. Persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari R melalui sebuah titik pada lingkaran. Titiknya kita asumsikan A, misalkan X1, Y1. Misalkan kita ambil dulu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari R ya. Kemudian kita akan membentuk sebuah garis singgung yang melalui sebuah titik pada lingkaran. Jadi di sini misalkan garis G. Garis G menyinggung sebuah lingkaran di titik A. Lalu bagaimana persamaan garis G-nya? Kalau ada sebuah garis menyinggung sebuah lingkaran, maka garis yang membentuk jari-jarinya itu tegak lurus. Jadi garis jari-jarinya dalam hal ini OA itu tegak lurus G. Sehingga karena dia tegak lurus, maka garis OA, gradien OA dalam hal ini berarti dikalikan gradien garis G harus -1 kalau dia tegak lurus. OA itu adalah Y1 per X1 gradiennya ya, karena melalui 0,0. Kemudian kali MG harus -1 sehingga MG adalah min X1 kali Y1. Nah itu MG. Dengan demikian persamaan garis secara umum, persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M yaitu Y min Y1 M kali X min X1 gitu ya. Karena MG-nya sudah ada yaitu min X1 per Y1, maka kita tinggal substitusikan aja nilai X1 per Y1-nya. Kali silang. Oke, kedua ruas kita kalikan Y1, maka didapat berarti Y1Y min Y1 kuadrat sama dengan min X1X plus X1 kuadrat. Kita kumpulkan berarti X1Y ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat sama dengan Y1 kuadrat. Kalian ingat persamaan lingkaran? Persamaan lingkarannya yang berpusat di 0,0 berjari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan garis persamaan lingkaran. A pada lingkaran. Berarti kesimpulannya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat haruslah R kuadrat. Jadi dengan demikian maka kita substitusikan. Di sini X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu adalah R kuadrat. Berarti X1Y ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah inilah yang dimaksud dengan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi inilah yang dimaksud dengan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik X1, Y1.
Nah, kalau kita rujuk dari sebuah persamaan umum lingkarannya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya, kalau kita lihat X kuadrat jadi X kali. Oh, sorry, ini X1X ya. X1X, X1X. Jadi persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik X1, Y1 pada lingkaran. Ini kan pada ya. Itu adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi secara umum adalah demikian. Bisa dimengerti? Nah, bagaimana kalau pusatnya tidak di 0,0? Nah, kalau pusatnya katakanlah di A, B, maka prinsipnya sama prosedurnya. Cuman kita buat aja garis penggeseran ya. Jadi persamaan lingkaran X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat ditranslasi oleh AB kan, translasi ya, geser, itu menjadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Gitu ya. Nah, karena persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran itu adalah X1X kan ya, plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Maka dengan cara translasi AB sama jadinya. Ditranslasi aja berarti X1A X min A kan itu ya. Translasi ditambah Y1B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B melalui sebuah titik pada lingkaran adalah demikian. Nah, inilah yang dikenal dengan rumus bagi adil. Cara bagi adilnya gimana? Oke, nanti kita praktekkan pada saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Gitu ya. Jadi kalau digeser, ini adalah yang pusatnya 0,0. Sedangkan ini adalah yang pusatnya di A, B. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 kemudian berjari-jari R dengan garisnya bergradien M. Nah, kalau garisnya bergradien M gimana? Nah, jadi ini garis G-nya yang diketahui bergradien M. Nah, di sini persamaan lingkaran berpusat di 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita misalkan, misal persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX tambah C gitu ya. M-nya sudah ada. Berarti kita tinggal mengganti nilainya dengan lingkaran. Kalau ini menyinggung, berarti substitusikan. Nilai diskriminannya harus 0. Ya, jadi kita substitusikan aja sedemikian hingga menjadi 0. Maka X kuadrat, Y-nya diganti dengan MX plus C. Berarti M kuadrat X kuadrat tambah 2MCX tambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita kumpulkan X kuadratnya jadi 1 plus M kuadrat X kuadrat ditambah 2CM gitu ya, saya tukar, ditambah C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0.
Nah, karena menyinggung berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Dalam hal ini berapa B-nya? B-nya adalah 2MC. Gitu kan? Sedangkan A-nya adalah 1 plus M kuadrat. Lalu C-nya adalah C kuadrat min R kuadrat. Nah, kita selesaikan. Ini harus sama dengan 0 ya. Berarti 4 M kuadrat C kuadrat min 4 kali C kuadrat kan ya. 1 kali C. M kuadrat C kuadrat. Kemudian 1 kali R kuadrat. Kemudian kali M kuadrat R kuadrat. Itu sama dengan 0 kan ya. Sama dengan 0. Kemudian dimasukkan M-nya. Jadi didapatkan. Berarti 4C min 4C kuadrat min 4 M kuadrat C kuadrat plus 4 R kuadrat plus 4 M kuadrat R kuadrat. Nah, ini ada 4 M kuadrat C kuadrat. Ini min 4 M kuadrat C kuadrat. Sehingga didapat pernyataan berarti kita dapatkan bahwa 4C kuadrat kan ya. Itu sama dengan, ini pindah kanan. Berarti 4C kuadrat sama dengan, posisinya saya tukar. M kuadrat, R kuadrat ditambah 4R kuadrat gitu kan. Bagi 4 semua. Bagi 4. Berarti C kuadrat adalah R kuadrat kali M kuadrat plus 1 kan gitu ya. Kemudian berarti C adalah plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi dengan demikian persamaan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan M-nya ganti dengan C-nya ganti dengan jadi MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, jadi inilah persamaan garis singgung lingkaran yang bergradien M. Berjari-jari R. Kemudian gradiennya sudah ditentukan M kuadrat plus 1. Nah, itu kalau berpusat di 0,0. Berarti kesimpulannya kalau pusat lingkarannya A, B tinggal digeser aja. Berarti Y min B sama dengan M kali X min A kan itu. Digeser aja. Plus minus R akar M kuadrat plus 1. Gitu ya. Jadi Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R kali M kuadrat plus 1. Itu kalau pusat lingkarannya A, B. Jadi tinggal menggunakan translasi. Oke. Nah, kita akan coba soalnya misalkan demikian. Jadi kalau persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik 12,5 pada lingkaran, jadi pastikan dulu. Ini dicek dulu. 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ternyata 169. Benar. Berarti kesimpulannya ini pada lingkaran. Kalau pada lingkaran, maka rumus bagi adil. Jadi X kuadrat jadi X kuadrat. X kali X, Y kuadrat Y kali Y, yang satu berindeks ya. Sama dengan 169. Jadi X kuadratnya dibongkar aja. X kali X, satu berindeks. Y kuadrat Y kali Y, satu berindeks. Yang mana yang X1? 12. Yang mana yang Y1? Min 5. 169. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 12X min 5Y min 169. Sama dengan 0 gitu ya. Itu kalau sama dengan 0 sebelah kanannya. Bisa dimengerti? Nah, contoh berikutnya misalkan persamaan garis singgung di titik min 2, min 4 pada lingkaran berpusat di 2, min 1. Oke. Berarti persamaan lingkarannya dulu. Berpusat di A, B. Berarti kan yang ini. Pusatnya adalah
2, min 1 berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah ini bagi adil aja. Dipecah jadi X1 min 2, X min 2 kan, ditambah Y1 plus 1 kali Y plus 1 sama dengan 25 kan itu. Ya ini yang dimaksud dengan X1-nya. Ini yang dimaksud dengan Y1-nya. Berarti substitusikan kan. Min 2, min 2, X min 2 tambah min 4 plus 1 kali Y plus 1 sama dengan 25. Berarti min 4 kali X jadi min 4X. Min 4 kali min 2 berarti plus 8. Min 4 tambah 1 berarti min 3 kan. Min 3Y. Min 3 kali 1 berarti min 3 sama dengan 25. Lihat opsinya. X-nya positif berarti boyong kanan semua. Berarti 4X tambah 3Y. Ya kan? Tambah 25 min 8 plus 3 sama dengan 0. Berarti 4X plus 3Y gitu kan. 25 tambah 3, 28 kurangi 8 berarti 20 sama dengan. Nah inilah persamaan garis singgungnya. Jadi 4X plus 3Y plus 20. Gitu ya, dengan menggunakan rumus bagi adil. Nah, berikutnya persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar. Berarti bergradien ini. Ini gradiennya. Itu lingkarannya. Berarti persamaan lingkarannya harus tahu dulu. Ini pusatnya 0,0 dengan jari-jari 4 kan itu. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Gitu ya. Berarti Y M-nya sudah ada. Sejajar. Berarti 1/12 juga kan. X ditambah kurang R-nya 4 akar 1/12 kuadrat tambah 1. Y plus 1/12X plus minus 4 kali dibuat per 144 ya. 1 ditambah 144 per 144. Nah 144 kan 12 ya. Per 12. Jadi Y kali ya. Coba kalau ini 5. Kalau ini 5. Ini 5 berarti 25 ya. Nah, kalau 25 kayaknya ada nih. Berarti ini 5/12X plus minus 4. 169 itu kan 13/12 ya. Nah, ini kali 12 semua. Berarti 12Y sama dengan 5X tambah kurang 52 kan ya. Nah, jadi kesimpulannya persamaan garisnya itu. X-nya positif berarti 5X min 12Y plus minus 52 sama dengan 0. Gitu ya. 5X min 12Y plus minus 52. Ya, berarti ini bukan 1/12 ya, tapi 5/12. Jadi gradiennya 5/12. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Oke, satu lagi. Persamaan garis singgung pada lingkaran yang tegak lurus garis 3X min 4Y min 5 sama dengan 0. Oke, berarti kita harus memastikan pusat dan jari-jarinya dulu. Kalau mau pakai rumus yang kedua. Nah, sekarang ini didekatkan. Berarti menjadi kuadrat sempurna kan. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat. Tapi yang terjadi ini adalah 1, ini adalah 4. Nah, berarti harus dikurangi 5. Gitu ya. Berarti X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang udah ketahuan nih. Pusatnya 1, min 2. Dengan demikian, persamaan garisnya bisa ditentukan ya. Jari-jarinya 3 ya. Gradiennya
Nah, sekarang garis 3X min 4Y min 5 sama dengan 0 itu gradiennya yang ini. Gradien itu adalah min koefisien X per Y ya. Jadi min 3 per min 4 berarti 3 per 4. Kalau tegak lurus berarti MG-nya adalah min 4 per 3. Gitu ya. Kalau tegak lurus. Karena dikali harus min 1. Nah ini gradiennya min 3. 3 per 4 sorry. Ingat gradien dari garis yang dibuat secara umum. Ini gradiennya adalah min A per B ya. Min A per B. Itu kalau gradien garisnya AX plus BY tambah C sama dengan 0. Oke, gradiennya sudah ada, pusatnya sudah ada. Berarti persamaan garis singgungnya adalah rumusnya Y min B M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1 kan ya. Pusatnya adalah 1 min 2 berarti Y plus 2. Gradiennya min 4 per 3. X min 1 A-nya kan. A-nya 1 ya. Plus minus R-nya 3 akar. Kuadratkan langsung 16 plus 9 per 1. Dibuat per 9. Jadi Y plus 2 min 4 per 3. X min 1 plus minus 3 akar 25 per 9 ya. Atau ini 5 per 3. Nah kalikan 3 semua kan ya. Kalikan 3 semua berarti 3Y plus 6 sama dengan min 4 X min 1 plus minus 15. Berarti 3Y plus 6 sama dengan min 4X plus 4 plus minus 15. Kumpulkan X-nya positif berarti pindah kanan semua. 4X plus 3Y kan. 6 kurangi 4, 2. Plus minus 15 sama dengan. Lihat opsinya. Jadi plus 2 plus minus 15. Berarti yang A ya. Plus 2 plus minus 15. Jadi jawabannya adalah 4X plus 3Y plus 2 plus minus 15 sama dengan 0. Nah itulah persamaan garis singgung melalui sebuah lingkaran pada lingkaran. Serta persamaan garis singgung yang bergradien M. Baik pusat 0,0 maupun pusat A, B. Oke, sekian dulu untuk video yang pertama tentang persamaan garis singgung lingkaran. Tonton terus video tentang persamaan lingkaran. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.